got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Pemahaman dasar jaringan berbasis luas atau WAN. A. Mengenal teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Jaringan berbasis luas menjadi jaringan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan bisa saling terhubung antar jaringan dari jarak jauh. Jaringan berbasis luas atau jaringan WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh ialah jaringan komputer antar wilayah, kota bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jaringan WAN merupakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan user-user yang ada di jaringan yang berada di suatu area geografis yang besar. Jaringan berbasis luas atau WAN. Contoh: 1. Perkembangan jaringan berbasis luas atau WAN. Wide Area Network atau jaringan skala luas saat ini menjadi suatu istilah yang tidak asing lagi, terutama bagi solusi IT, sebuah perusahaan bisnis, dan institusi. Sejarah pembentukan jaringan ini bermula pada tahun 1940-an di Amerika. Ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah komputer secara bersama di tahun 1950, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntunan sebuah komputer harus melayani beberapa terminal. Pada proses selanjutnya, konsep ini berkembang menjadi proses distribusi atau distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Jaringan berbasis luas atau WAN. Kegunaan teknologi Wide Area Network atau WAN merupakan definisinya adalah sebagai berikut. A. Mengoperasikan jaringan area dengan batas geografis yang sangat luas. B. Memungkinkan akses melalui intervensi serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah. C. Memberikan koneksi full-time atau selalu on atau part-time atau dial on demand. D. Menghubungkan perangkat yang terpisah melewati area global yang luas. Teknologi WAN mendefinisikan koneksi perangkat-perangkat yang terpisah oleh area yang luas menggunakan media transmisi perangkat protokol yang berbeda. 3. Teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Selama tahun 1960 dan 1970, teknologi jaringan komputer makin berkembang pesat dan maju. Pada pertengahan 1980, pengguna PC mulai menggunakan modem untuk berbagai file dengan komputer lain. Hal ini dikenal sebagai point-to-point atau komunikasi dial-up. 4. Keunggulan dan kelemahan jaringan berbasis luas atau WAN. Pada penggunaannya, kehadiran jenis jaringan ini tetap memiliki beberapa keunggulan dan kelemahannya itu. A. Keunggulan jaringan berbasis luas antara lain: yang pertama, berbagai informasi atau file melalui area yang lebih besar. 2. Besar jaringan penutup. 3. Dapat berbagi software atau resources dengan koneksi workstation. B. Kelemahan dari jaringan berbasis luas antara lain: 1. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. 2. Biaya operasional mahal dan umumnya lambat. 3. Menyiapkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. 5. Hierarki jaringan berbasis luas. Hierarki jaringan yang dimaksud di sini merupakan suatu model hubungan yang bisa dipakai untuk merancang jaringan WAN. Hierarki ini berguna sebagai suatu cara untuk mendesain infrastruktur jaringan yang dapat diandalkan. Model jaringan hierarki terbagi menjadi 3 layer, yaitu access layer, core layer, dan distribution layer. Contoh dari hierarki jaringan. A. Access layer. Access layer memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, access layer juga dapat memberi akses jarak jauh kepada jaringan melalui teknologi wide area seperti frame relay, ISDN, atau Leased Lines. 2. Layer ini juga mengendalikan akses pengguna dengan workgroup sumber daya interwork. 3. Fungsi layer ini melakukan share bandwidth, switched bandwidth, MSC layer filtering, dan microsegmentation atau NAT subnetting. 4. Access layer menyuplai traffic ke jaringan dan melakukan network entry control. 5. Access layer juga dapat melakukan daftar akses yang didesain
untuk menjaga pengguna tidak sah untuk dapat masuk. B. Core layer. Fungsi dari core layer adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur traffic atau traffic switching. 2. Mengatur kapasitas traffic dan mengirim traffic dengan cepat dan andal. 6. Peralatan dan komponen jaringan yang berbasis luas atau WAN. A. Peralatan untuk membangun jaringan WAN. Yang pertama, akses point radiosional. Akses point radiosional berfungsi sebagai hub atau switch yang berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Akses point memancarkan atau mengirimkan koneksi data melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal mempengaruhi sistem pemancaran. Makin besar kekuatan sinyal, makin luas jangkauannya. Contoh dari akses point radiosional. 2. Kabel pigtail. Fungsi dari kabel pigtail yaitu untuk menghubungkan antena grid dengan akses point radiosional. Contoh gambar kabel pigtail. 3. Antena grid. Fungsi dari antena grid sendiri adalah untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point-to-point multipoint, di mana antena ini berfungsi menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz. Antena grid. Contoh dari antena grid. 4. Kabel UTP. Fungsi dari kabel UTP yaitu untuk menghubungkan radiosional dengan komputer. Contoh dari kabel UTP. 5. PC atau personal computer. Fungsi dari PC yaitu sebagai server dan klien dalam jaringan tersebut. Contoh dari PC atau personal computer. B. Komponen wide area network atau WAN. Yang pertama, switch. Switch bekerja pada lapisan data link. Oleh sebab itu, sering disebut switch lapisan kedua atau layer 2 switch. Cara bekerja switch mirip dengan bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering disebut multi-port bridge. Cara menghubungkan komputer ke hub. Oleh sebab itu, switch dapat digunakan langsung untuk menggantikan hub. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jaringan komputer dapat diibaratkan sebagai jalan untuk kendaraan umum. Pada switch disediakan satu jalur tersendiri untuk setiap port. Contoh dari switch. 2. Bridge. Jika jumlah komputer bertambah banyak, lalu lintas data pada jaringan bertambah padat sehingga dapat menimbulkan masalah kemacetan jaringan. Bridge bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat MAC. Bridge memiliki kabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada jaringan dengan menggunakan tabel penerjemah ini. Bridge meneruskan data yang diterima ke alamat MAC komputer yang dituju. Pemakaian bridge sudah sangat berkurang saat ini. Contoh dari gambar bridge. 3. Repeater. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Repeater bekerja pada lapisan fisik dan tidak memiliki satu tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal atau informasi yang dikirim. Repeater umumnya digunakan pada topologi bus, di mana sinyal hanya diperkuat dari satu segmen kabel ke segmen lainnya. Contoh dari gambar repeater. 4. Hub. Hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Perbedaannya dengan repeater, pada hub sinyal yang diterima pada suatu port akan diteruskan ke semua port yang dimilikinya. Hub umumnya digunakan pada topologi star. Hub hanya mendukung mode half duplex. Mereka karena hanya memiliki satu domain collision untuk semua port. Pada status half duplex, data hanya dikirim atau diterima secara bergantian. Contoh dari hub. 5. Router. Router memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Router biasanya lebih banyak digunakan untuk hubungan jaringan WAN. Guna mempelajari router, Anda memerlukan pengertian yang mendalam mengenai konsep jaringan TCP atau IP. Contoh dari gambar router. 6. Routing switch. Routing switch sering disebut switch lapisan ketiga atau layer 2 switch. Dia adalah gabungan antara switch dan router, sehingga routing switch memiliki meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga OSI. Routing switch merupakan peralatan jaringan yang paling mahal, seperti halnya router. Untuk mempelajari routing switch ini, Anda memerlukan pengertian yang mendalam mengenai jaringan. Contoh dari routing switch.
7. Multiplexer. Multiplexer berfungsi untuk mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus, seperti video, suara, teks, dan lain-lain. Contoh dari multiplexer. 8. Communication server. Communication server adalah server khusus atau dial in-out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung pelan. 9. Switch X25 frame relay. Switch X25 dan frame relay menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Unit ini sama dengan switch ATM, tetapi juga cepat mentransfer datanya lebih rendah dibanding dengan ATM. 10. Media transmisi. Kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada berbagai macam jenis, mulai dari yang pengantarnya pendek hingga jauh, dari yang pengantarnya lambat hingga cepat. Berikut merupakan berbagai jenis kabel yang umumnya dipakai. A. Thin Ethernet atau Thinnet. Thin Ethernet atau Thinnet memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe pembelian lain, serta pemasangan komponen lebih mudah. Panjang kabel thin coaxial RJ58 antara 0,5 sampai 155 meter dan maksimal 30 komputer terhubung. Contoh dari Thin Ethernet atau Thinnet. B. Thick Ethernet atau Thicknet. Dengan Thick Ethernet atau Thicknet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antara komputer dapat diperbesar. Biaya pengadaan pengkabelan ini lebih mahal serta pemasangannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan Thinnet. Contoh dari Thick Ethernet. 11. Switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Peralatan switch ATM antara lain sebagai berikut. A. Modem atau modulator atau demodulator. Modem mengonversi sinyal digital dan analog. Pada pengirim modem mengonversi digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon atau publik telepon lain. Di sini penerima modem mengonversi sinyal ke format digital kembali. Contoh dari modem. B. CSU-DSU, Channel Service Unit atau Data Service Unit, atau CSU-DSU sama seperti modem. Hanya saja CSU-DSU biasanya berupa kotak fisik yang merupakan dua unit yang terpisah, yaitu CSU atau DSU. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Jaringan berbasis luas menjadi jaringan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan bisa saling terhubung antar pengguna dari jarak jauh. Contohnya adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara wilayah, kota, bahkan suatu negara. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal atau LAN yang satu dengan jaringan LAN yang lainnya, sehingga pengguna komputer yang berada di tempat yang berbeda dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ada 7 materi yang akan kita bahas pada bab pertama ini, yaitu perkembangan jaringan berbasis luas, 2. Penggunaan teknologi jaringan berbasis luas, 3. Teknologi jaringan berbasis luas, 4. Klasifikasi koneksi jaringan berbasis luas, 5. Keunggulan dan kelemahan jaringan berbasis luas, 6. Hierarki jaringan berbasis luas, dan yang terakhir adalah 7. Peralatan dan komponen jaringan berbasis luas. Namun, pada video kali ini